Libur Lebaran dan mudik tahun ini telah dilewati. Meski demikian, ada yang berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Okupansi hotel turun, wisata lesu dan daya beli kian menurun. Lebaran 2025 bukan musim panen ekonomi seperti tahun-tahun sebelumnya. Benarkah perekonomian kita sedang tidak baik-baik saja? Lesunya Lebaran tahun ini dirasakan oleh para penarik andong di kawasan wisata Malioboro Daerah Istimewa Yogyakarta. Animo masyarakat untuk menyewa jasa andong menurun. Mereka mengeluhkan menurunnya omset pada Lebaran tahun ini. Padahal di tahun-tahun sebelumnya warga yang menggunakan jasa mereka cenderung meningkat. Ya kurang pendapatan lah. Menurun. Nggak turun gratis. Kalau tahun kemarin seperti apa? Kemarin ya lumayan. Kalau tahun ini agak menurun jauh. Ini udah narik berapa kali? Ini belum narik Sama sekali. Tahun sekarang ya mungkin belum rame. Biasanya kan plus 1, plus 2 udah rame. Tapi ini kayaknya belum, untuk lonjakannya belum. Kemungkinan minggu-minggu ini baru bisa rame. Mungkin ya? Iya, mempengaruhi kondisi ekonominya, mempengaruhi. Lesunya sektor pariwisata juga terlihat dari menurunnya okupansi hotel di masa libur Lebaran tahun ini. Hal ini diungkapkan oleh Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI, Haryadi Sukamdani, yang mengatakan kondisi ini terjadi hampir di semua hotel di seluruh Indonesia. Penurunan mencapai 20% jika dibandingkan tahun sebelumnya. Hal ini terjadi khususnya di kota-kota yang biasanya menjadi tempat favorit para pelancong seperti Bali, Solo, dan Yogyakarta. Hal serupa juga terjadi di sektor transportasi. Sejumlah perusahaan otobus atau PO bus antar kota antar provinsi mengeluhkan menurunnya tingkat pembelian tiket di masa mudik Lebaran tahun ini. Salah satu PO bus yang merasakan gejala tersebut yakni PO Bus Rosalia Indah. Manajer area barat PT Rosalia Indah Transport Winarso saat ditemui di Pool Bus Rosalia Indah Bitung, Kabupaten Tangerang pada Kamis 27 Maret 2025 mengatakan terjadi tren penurunan penumpang pada musim Lebaran tahun ini. Winarso membandingkan pada Lebaran tahun lalu pihaknya memberangkatkan 150 hingga 170 bus dari agen dan pool resmi di daerah Jabodetabek dan Merak dengan rata-rata penumpang mencapai 8.200 orang per hari. Namun tahun ini kondisinya berbeda. Angka pemudik ke seluruh tujuan termasuk yang biasa menjadi destinasi utama seperti Jawa Tengah dan Jawa Timur cenderung menurun. Ya, pada dasarnya untuk tahun ini okupansinya kita menurun. Dari sisi keberangkatan bis kita mengalami penurunan sekitar 10-12%. Tetapi untuk penurunan penumpang ya sekitar 15-18%. Nah di tahun ini kita di H-7 itu hanya bisa memberangkatkan sekitar 120 unit. Di H-4 itu hanya bisa memberangkatkan sekitar 150 per unit. Rata-rata penumpang per harinya ya sekitar 6.000 sampai 7.000 orang per hari. Jadi di tahun ini memang sedikit ada penurunan di rute Jakarta ke Jawa Tengah, Jawa Timur. Lantas, apa penyebab dari lesunya perekonomian di masa mudik dan Lebaran tahun ini? Sinyal melemahnya daya beli dan konsumsi masyarakat jelang Lebaran sebenarnya telah tercermin dari data Badan Pusat Statistik Februari 2025. Dalam laporannya, BPS menyebut bahwa Indonesia mengalami inflasi minus atau deflasi 0,48% dibandingkan bulan sebelumnya. Dalam laporan Indef pada Maret 2025 juga disebut bahwa pelemahan daya beli masyarakat tergambar pada realisasi penerimaan pajak Januari 2025. Penerimaan pajak dari konsumsi barang dan jasa masyarakat turun 33 triliun lebih, dari 35,6 triliun menjadi 2,58 triliun rupiah. Tak hanya itu, lesunya ekonomi di masa Lebaran juga tercermin dari menurunnya jumlah pemudik tahun ini. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik yang menggunakan transportasi darat mengalami penurunan hingga 11%, sementara moda transportasi lainnya cenderung stagnan. Selain itu, menurut Kamar Dagang dan Industri, jumlah perputaran uang di masa Lebaran 2025 juga menurun dari sebelumnya 157,3 triliun rupiah di tahun 2024 menjadi 137,975 triliun rupiah. Lesunya perekonomian di masa libur Lebaran ini tentu merupakan anomali, karena biasanya di masa liburan inilah perekonomian bergairah karena banyak warga yang mengeluarkan uangnya untuk berwisata ataupun berbelanja saat merayakan Lebaran bersama keluarga. Hal ini tentu perlu mendapat perhatian khusus dari pemerintah Presiden Prabowo yang di dalam astacitanya menginginkan pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.
Kalau sahabat Kompas gimana? Apakah merasakan dampak lesunya perekonomian di Lebaran tahun ini?